Sebuah pasangan kaya raya yang hidup mewah tapi kehidupan pernikahan mereka sangat dingin, si istri bahkan mengajak bertemu hanya untuk membahas proyek yang gagal diberikan ayahnya padanya. Si suami bernama Pansu kesal karena anak buahnya gagal menggeserkan sebuah pabrik yang tanahnya akan digunakan untuk proyek barunya. Karena kesal Pansu langsung menyuruh anak buah kepercayaannya Mancul untuk mengurus hal ini. Mancul datang ke pabrik itu dan melakukan pemaksaan dengan tindak kekerasan agar pemilik pabrik Pak Jungki mau menandatangani kontrak pergi dari daerah itu. Dengan ancamannya akhirnya Pak Jungki mau menandatangani kontrak itu. Pansu bertemu dengan saingannya Pak Yang terus membual dan mengancam di hadapannya, tapi hanya dengan santai dan tatapan mata tajam Pansu berhasil mengusir Pak Yang si pengganggu. Pansu menemui ayah mertuanya dan ternyata dia diberikan kepercayaan penuh untuk mengambil seluruh kekuasaan perusahaan. Mancul memberikan selamat pada Pansu karena untuk di titik hari ini dia sudah melewati 18 tahun tapi Pansu berkata ini belum saatnya mendapatkan kata selamat. Pansu pergi ke warung mie dan bertanya pada pelayanannya di mana pemilik toko ini karena dulu wanita muda itu pemiliknya, tapi pemilik baru ini berkata wanita itu sudah mati. Pansu memakan mie itu tapi langsung mengeluarkannya lagi dan langsung memilih pergi. Pemilik langsung bertanya apa sudah tidak seenak dulu. Tiba-tiba anak SMA yang makan di situ juga buru-buru pergi tapi saat mau bayar dia lupa bawa dompet. Si pemilik membiarkannya pergi karena Pansu yang akan membayarnya. Pansu bingung kenapa harganya mahal ternyata anak SMA itu makan 3 mangkok. Pemilik menyuruh Pansu bayar saja karena nanti dia akan memberikan Pansu hadiah. Saat pulang Pansu terjebak macet dan dia memilih untuk keluar mobil secara bersamaan di atasnya tepat siswa SMA yang tadi makan di warung mie itu, sedang berusaha mengambil sepatu yang tersangkut siswa itu terjatuh dan tepat di atas tubuh Pansu. Pansu terbangun dan merasa aneh orang-orang memanggilnya siswa dan dia melihat tubuhnya yang berbaring bahkan ada Pak Jungki yang mengatakan dia adalah ayahnya. Pansu melihat di cermin wajahnya berubah. Dokter berkata pada Pak Jungki kalau anaknya Dong Hyun ini mengalami lupa ingatan. Pansu tampak frustasi berada di tubuh Dong Hyun, dan mengingat kalau tubuh ini adalah tubuh anak yang tadi dia bayarkan makannya, dan hal ini mungkin terjadi karena hadiah yang dijanjikan pemilik warung mie tadi. Saat Pansu sampai di sana dia kaget karena toko itu tidak ada dan dia tidak bisa menemukan pemilik warung itu. Pak Yang sangat senang mendengar kabar kalau Pansu saingannya sedang koma. Pansu dengan tubuh Dong Hyun pulang ke rumahnya dan melihat istrinya menangis. Awalnya Pansu terenyuh istrinya menangisinya tapi ternyata salah istrinya itu menangisi kalung mahalnya yang rusak. Pansu pun tidak kaget lagi, saat istrinya melihatnya dia menjelaskan kalau dia adalah Pansu tapi tentu istrinya tidak percaya melihat wajahnya yang seperti anak SMA. Membuat Pansu akhirnya harus berada di kantor polisi. Pak Jungki akhirnya harus menjemput Dong Hyun anaknya di kantor polisi dan membawanya kembali ke rumah sakit. Di rumah sakit Pansu menjatuhkan terus badan Dongsik ke tubuhnya yang terbaring koma itu agar rohnya kembali tapi dia malah bertemu dengan Mancul. Mancul marah-marah pada Dongsuk tanpa tahu itu Pansu. Dekangsuk pun berkata kalau dia adalah Pansu tapi Mancul tentu tidak percaya. Pak Jungki memasak banyak makanan enak kesukaan Dong Hyun melihat itu Pansu menolak memakannya tapi entah kenapa tiba-tiba dia melahap habis semua makanan itu. Keesokannya Pak Jungki pergi ke sekolah untuk menemui kepala sekolah karena Pak Jungki yakin anaknya dibully makanya bisa kecelakaan. Kepala sekolah meyakinkan Pak Jungki hal semacam itu tidak ada di sekolah mereka ini. Pansu berkata pada Pak Jungki untuk tenang saja karena dia yang akan mencari tahu kebenaran ini sendiri. Di sekolah dia melihat ada pembulian seorang siswi dan Pansu meminta mereka untuk diam karena dia sedang makan membuat pembuli itu mau membulinya. Mereka melihatnya itu sebagai Dongsun jadi ingin membulinya tapi Dongsun yang bero Pansu tentu tidak takut aksi pembulian gagal karena ada guru. Pansu harus menghadapi pembuli yang tadi mengajaknya duel di samping sekolah tapi dengan sedikit tenaganya dia bisa mengalahkan pembuli itu. Para pembuli kaget melihat ada Dongsuk saat mereka membuli teman dekat Dongsuk. Pansu mengambil ponsel yang digunakan para pembuli untuk merekam aksi mereka dan para pembuli itu tidak berani melawannya jadi Pansu bisa membawa ponsel itu. Di rumah Pansu melihat isi ponsel itu dan ada video pembulian hari di mana Dongsuk jatuh jadi karena pembuli inilah Dongsuk jatuh dari ketinggian. Para pembuli kemarin dihajar habis-habisan oleh ketua geng mereka, Pansu datang menghampiri ketua itu.
Lalu mengembalikan ponselnya lalu mengancam si ketua tanpa takut membuat mereka benar-benar keheranan karena perubahan Dong Hyun yang signifikan. Pak Yang menemui istri Pansu yang sedang asik jalan dengan selingkuhannya dan mengancam kalau ayahnya tahu dan Pansu tahu mereka pasti sangat marah karena dikhianati. Pak Yang mengajak istri Pansu untuk bekerja sama menyunggingkan Pansu yang sedang koma agar proyek besar itu bisa jadi milik mereka dan perselingkuhan istri Pansu itu akan aman. Pansu dengan raga Dong Hyun menemui Mancul yang sedang menjaga tubuhnya yang koma. Mancul kaget dan marah karena mengingat kejadian mereka kemarin. Pansu meyakinkan Mancul kalau dia adalah Pansu dengan fakta-fakta yang dia ucapkan membuat akhirnya Mancul percaya. Mancul memberitahukan Pansu kalau Pak Yang sedang melakukan hal yang besar untuk menjatuhkan Pansu. Mendengar itu Pansu menenangkan Mancul karena dia yakin pasti bisa kembali ke tubuhnya. Saat Pansu teleponan dengan Mancul tiba-tiba ada yang menabraknya. Pansu mengejar karena melihat gantungan boneka cewek itu terjatuh. Saat berhasil mengembalikan lalu pergi tiba-tiba cewek itu mengajaknya berbicara dan memarahinya karena kemarin sok-sokan mau membantu mengambil sepatunya padahal dia sudah berkata itu berbahaya. Tiba-tiba ibu cewek itu memanggil anaknya yang bernama Hyunjung dan Pansu pun kaget melihat ibu Hyunjung. Ibu Hyunjung menyapanya karena Hyunjung dan Dongsun berteman dekat tapi Hyunjung mengingatkan ibunya kalau Dong Hyun lupa ingatan. Pansu melihat Ibu Hyunjung dan memanggilnya dengan namanya Minsu membuat Ibu Hyunjung marah karena merasa Dong Hyun tidak sopan lalu memukul Dong Hyun membuatnya kabur. Pansu mengingat masa mudanya di mana ternyata Ibu Hyunjung adalah mantannya. Pansu mau melakukan tes DNA jadi sengaja mau mengambil rambut Hyunjung dan saat hasil tes keluar ternyata benar Hyunjung adalah anak kandungnya. Mengetahui hal itu membuat Pansu ingin melindungi Hyunjung saat sedang dibuli. Para pembuli itu tidak berani melawan Dong Hyun yang sekarang karena telah beda dengan Hyunjung yang dulu. Pansu menyuruh Mancul untuk mematahkan kaki anak-anak yang membuli Hyunjung. Mancul menolak karena dia tidak bisa melukai anak di bawah umur dan menyarankan Pansu untuk melawan dengan cara kekeluargaan. Pansu menemui Ibu Hyunjung dan memberitahukan tentang Hyunjung yang dibuli. Ibu Hyunjung merasa bersalah karena ini terjadi akibat dirinya. Ibu Hyunjung mengumpati Pansu yang tidak tahu kalau putrinya mengalami hal ini. Mendengar itu Pansu menjadi kikuk karena Ibu Hyunjung tidak tahu kalau orang yang dia maksud ada di hadapannya. Pansu berjanji dia yang akan menyelesaikan masalah ini karena melaporkan guru pun mereka akan menutupinya. Istri Pansu menemui ayahnya yang merupakan juga bos dan ayah mertua Pansu untuk memberitahukan kalau Pansu melakukan penipuan sebesar 3 miliar. Hal ini tentu adalah rekayasanya dan Pak Yang. Pansu bertanya pada Mancul cara mendekati anak sendiri tapi Mancul tidak tahu karena belum menikah tapi Mancul mengkhawatirkan Pansu akan mati karena obesitas. Sebelum kembali ke tubuhnya Pansu pun sadar kalau tubuh Dong Hyun sangat tidak sehat. Hyunjung mendatangi Dong Hyun yang sedang latihan olahraga karena disuruh ibunya. Ternyata Hyunjung dijebak sengaja agar mereka bisa berolahraga dan latihan bela diri bersama. Agar Pansu bisa mendekatkan diri pada putrinya sekaligus diet dengan tubuh Dong Hyun, mau tidak mau Hyunjung pun harus ikut dalam latihan yang dilatih Mancul. Berhari-hari berlalu Hyunjung semakin pintar bela diri dan Dong Hyun benar-benar berubah penampilannya membuat kaget teman-teman sekolah. Pansu sengaja menumpang makan mie di rumah Hyunjung agar bisa melihat-lihat foto kecil Hyunjung yang membuatnya terenyuh. Pansu mengetahui kalau Pak Jungki memiliki hutang akhirnya meminta Mancul untuk menyelesaikan masalah ini. Mancul dengan anteknya berhasil membuat Pak Jungki hanya membayar hutang utama tanpa bunga. Pak Jungki mendapatkan kabar itu senang dan bercerita dengan putranya mendengar kesenangan itu Pansu pun ikut senang walaupun gengsi. Hyunjung berubah saat dia mau dibuli dia berani untuk lawan membuat Pansu bangga melihatnya. Mengetahui perubahan Hyunjung membuat ibu Hyunjung senang dan memberikan mie spesial. Pansu sangat senang merasakan mie yang lama tidak dia rasakan dan terakhir kali dia ingin makan mie ini yang jual sudah berganti. Ibu Hyunjung bercerita dia lama tidak membuat resep ini lagi karena cerita kelam dengan orang yang suka makan mie ini Pansu pun mengetahui apa maksudnya. Ibu Hyunjung mengatakan kalau Dong Hyun memiliki kebiasaan mirip dengan ayah Hyunjung tanpa tahu kalau memang ini adalah Pansu. Tiba-tiba melanggan datang dan kurang ajarnya melakukan pelecehan kepada Ibu Hyunjung membuat Pansu marah dan akhirnya berkelahi. Ibu Hyunjung heran kenapa Dong Hyun memanggilnya Misun sehingga Pansu bercerita semuanya tapi tentu Ibu Hyunjung tidak percaya.
Dengan semua yang dia ketahui bahkan bekas luka di tubuh Ibu Hyunjung membuat Ibu Hyunjung mulai percaya. Pak Sun bertanya kenapa selama ini tidak memberitahukannya kalau mereka punya anak tapi Ibu Hyunjung berkata itu hanya anaknya bukan anak Pansu dan memaksa Pansu pergi. Ibu Hyunjung mengingat hari terakhir mereka di mana saat itu mereka berpisah dan Pansu berkata bulan depan akan menikah dengan anak bosnya. Pansu mengajak Ibu Hyunjung untuk bertemu dia minta maaf. Ibu Hyunjung meminta agar Pansu menghentikan hal konyol ini karena jika hal ini tidak terjadi dan mereka tidak sengaja bertemu Pansu tidak akan pernah mencarinya. Karena nyatanya memang begitu, tanpa Ibu Hyunjung tahu tepat sebelum kejadian aneh ini Pansu datang warung mie untuk mencarinya. Pansu merasa bersalah mendengar penuturan Ibu Hyunjung yang memilih langsung pergi, dengan keberanian dari mana Pansu mencium Ibu Hyunjung yang langsung mendapatkan tamparan. Saat mengejar Ibu Hyunjung tiba-tiba dia mendapatkan telepon kalau Hyunjung padat masalah dan harus segera mengejarnya. Dengan panik Pansu langsung menuju ke sana dan menghajar para kumpulan cowok gak tahu malu yang mau melakukan hal tidak pantas pada Hyunjung. Setelah kejadian itu Pansu mendatangi Ibu Hyunjung dan bertanya kabar Hyunjung tapi Ibu Hyunjung menyuruh Pansu menyerah saja dan jangan menggunakan Hyunjung untuk kesempatan. Tiba-tiba ada teman kelas Hyunjung dan Dong Hyun menanyakan apakah Hyunjung dan Dong Hyun sekarang sedang pacaran. Mendengar itu Pansu marah karena tidak mungkin dia pacaran dengan anaknya sendiri. Mendengarnya cewek itu pun senang dan memberikan coklat sebagai ungkapan cintanya. Hyunjung datang dan melihat kotak itu lalu bertanya apakah mereka pacaran. Pansu pun mengelak. Tanpa diduga Hyunjung mengungkapkan dia menyukai Dong Hyun, karena dia tahu sejak dulu Dong Hyun sudah menyukainya dan sekarang Hyunjung juga menyukai balik Dong Hyun. Mendengar itu Pansu gelagapan bagaimana bisa putrinya menyukainya karena Hyunjung tidak tahu kalau ini adalah Dong Hyun yang berbeda. Pansu memilih untuk pergi. Keesokannya ibu mendatangi Pansu dan marah-marah karena dia tahu Hyunjung menyukai Dong Hyun. Pansu menjelaskan dia melakukan ini semua sebagai seorang ayah tapi karena raganya adalah Dong Hyun maka membuat salah paham. Hyunjung mengagetkan mereka berdua, Pansu pun meminta maaf pada Hyunjung karena dia mencintai ibunya. Hyunjung pun marah dan pergi. Pansu berkata ini lebih baik daripada pacaran dengan putrinya sendiri. Pak Yang datang ke ruang perawatan Pansu di sana dia membual karena Pansu tidak bisa apa-apa membuatnya akan leluasa mengambil alih proyek besar itu. Tiba-tiba Pansu sadar yang sebenarnya rohnya adalah milik Dong Hyun. Melihat Pansu sadar Pak Yang kaget terpeleset lalu pingsan. Pak Jungki kaget melihat seseorang datang dan mengaku-ngaku sebagai Dong Hyun. Pak Jungki keheranan dia mengenal orang di hadapannya adalah Pansu bos menakutkan tapi kenapa malah mengaku sebagai Dong Hyun. Pansu datang dan melihat Dong Hyun yang sudah sadar dengan tubuhnya. Pansu menjelaskan kepada Pak Jungki dan Dong Hyun tentang tubuh mereka. Pak Jungki tidak langsung percaya tapi Dong Hyun menahan Pak Jungki karena dia juga takut pada Pansu. Dong Hyun mengingatkan Pak Jungki tentang kenangan masa lalu mereka hingga Pak Jungki percaya pada mereka. Pansu memberikan tawaran jika Dong Hyun mau membantunya maka dia akan merestui hubungannya dengan Hyunjung. Pak Yang dan istri Pansu menjadi panik tahu Pansu sudah sadar dan sekarang malah menghilang. Pansu dan Dong Hyun mendatangi Ibu Hyunjung dan di sana mereka bersandiwara seakan roh mereka sudah kembali. Dong Hyun dengan tubuh Pansu meminta maaf tapi tiba-tiba datang Pak Yang. Pansu langsung menyuruh Dong Hyun dan Ibu Hyunjung bersembunyi dan dia melawan anak buah Yang. Saat Pansu sudah kalah, Pak Yang memaksa Pansu yang sebenarnya Dong Hyun untuk keluar tapi yang keluar malah Ibu Hyunjung dengan gas yang mau dia ledakan. Ibu Hyunjung mengancam jika mereka membunuh anak SMA itu dia akan meledakkan ini dan mereka akan mati bersama, karena baginya hidupnya sudah lama mati sejak ayah dari anaknya memilih untuk pergi. Pak Yang dan anak buahnya takut sehingga memilih pergi. Dong Hyun dan Ibu Hyunjung memeluk raga Pansu orang yang selama ini juga dia rindukan di sana. Ibu Hyunjung mengeluarkan semua isi hatinya. Istri Pansu menghadap ayahnya yang ternyata telah mengetahui keberadaan, karena Mancul telah datang menemuinya untuk meluruskan semua tuduhan. Dong Hyun dengan monitor yang tersambung pada Pansu masuk ke rumah untuk menemui istri dan ayah mertuanya tapi tiba-tiba monitor yang tersambung rusak membuat Pansu dan Mancul panik. Di dalam sana ayah mertuanya bertanya tentang apa yang akan Pansu lakukan setelah tahu istrinya ini berkhianat karena ayah mertuanya akan mencabut seluruh hak anaknya. Dan memberikannya pada Pansu sebagai penerusnya.
Istri Pansu tentu tidak terima dia mengatakan kalau Pansu punya anak dari mantannya. Dong Hyun pun menjelaskan itu adalah kejadian sebelum dia menikah dan terjadi pada mantan tunangannya. Dong Hyun berkata dia akan berhenti dan mengundurkan diri dari proyek ini dan dia tidak akan menjadi penerus ayah mertuanya. Ayah mertua menanya apa dia tidak akan menyesal. Dong Hyun berkata dia sudah menyesal selama ini makanya dia memilih untuk berhenti. Di situ monitor telah tersambung. Pansu mendengar semua penuturan Dong Hyun yang tidak ada di latihan tadi kalau ternyata Dong Hyun bisa merasa apa yang Pansu rasa. Pansu berterima kasih pada Dong Hyun secara bersamaan mantan istrinya itu dendam dan ingin menabrak tubuh Pansu, tapi melihat mobil melaju Pansu langsung menyelamatkan Dong Hyun. Pansu dibawa ke rumah sakit di sana dengan napas terengah. Pansu berkata pada Hyun Jung dia adalah ayahnya sebelum akhirnya dia tidak sadarkan diri bersamaan Dong Hyun dengan tubuh Pansu juga itu kejang. Saat di dalam ruang operasi ternyata Dokter Ya adalah pemilik toko mie kemarin, dan dia bertanya apakah Pansu suka dengan hadiahnya. Beberapa waktu kemudian Ibu Hyun Jung membuka toko baru yang di sana Pak Jung Ki Pansu bahkan muncul kerja di sana bersama. Kehidupan bahagia mereka dimulai.